Mbak Melati, waalaikumsalam. Terima kasih nggih. Maaf tadi mungkin HP-nya minta ganti mungkin. Ini miliknya Bapak Heri. Mbak Wulan, waalaikumsalam Mbak Wulan. Semangat pagi. Mbak Risa, Mbak Romdona, semangat pagi. Maaf ya. Oke, saya mulai saja karena ini waktu sudah berjam 8 ya. Sudah setengah jam sendiri saya utak-utik dari tadi. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Warkati. Saya asal dari Kendal, owner stokis H2430. Apa kabar semuanya? Peserta TOS yang dahsyat ini, yang luar biasa ini, apa kabarnya semuanya? Oke, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa pada malam hari ini. Walaupun tadi ada suatu kendala, tidak akan menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar dan belajar dan belajar lagi. Oke? Nah, oke, alhamdulillah masih semua stay ya. Tim NGWKS juga masih stay. Oke, semuanya. Nah, mungkin Bapak Heri mau kenalan, Bapak Heri. Monggo, tadi disinggung sama Bapak Munir. Mas ganteng di belakang. Nah, itu. Oke. Malam hari ini saya akan menyampaikan mengapa public speaking skill sangat penting bagi pembisnis NASA. Nah, ini ya sangat penting sekali karena kita adalah seorang pembisnis di NASA. Itu sangat dibutuhkan sekali untuk speaking skill di sini. Bapak Munir, sampai ketemu tanggal 29. Yes, siap Bapak Munir, terima kasih. Akan kami tunggu selalu kedatangan Bapak beserta leader-leader, top leader MBKS, top leader FKS 513. Oke. Mengapa public speaking skill sangat penting? Menurut teman-teman, menurut Bapak Ibu semua, belajar public speaking skill itu penting apa enggak sih? Menurut, monggo silakan komen. Penting enggak? Nah, di sini Bapak Eri mau kenalan, Bapak Eri. Monggo kalau mau kenalan dulu. Mungkin selingi untuk Bapak Eri dulu, beri kesempatan untuk yang laki-laki. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Haryanto dari owner stokis NASA 2430 yang beralamatkan di Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Diucapkan semangat pagi semuanya untuk para peserta maupun para leader-leader dari FKS 513 untuk di kelas TOS yang sangat dahsyat ini. Perkenalkan, kami suami istri yang selalu gaduh dan rame ini. Tadi kebetulan maaf ya, sinyalnya ada agak gimana gitu, jadi kurang bersahabat HP-nya istri. Tapi ini sudah selesai, untuk sudah ganti HP, alhamdulillah bisa jalan, bisa memakai yang Enggak usah. Pakai. Untuk materi yang kami ditugasi dari KS, mungkin untuk penyampaian TOS. Apa itu TOS? Jadi TOS disebut juga training speaking skill. Apa sih yang diperlukan seorang distributor NASA dan apa manfaatnya kita harus bisa menguasai yang namanya public speaking skill, atau yang bahasa
Intinya kita harus menguasai sebagai seorang leader, bisa berbicara di depan atau berbicara di audien, berbicara di home sharing, berbicara di acara seminar dan acara untuk testimoni, atau berbicara di saat menawarkan bisnis atau menawarkan produk. Public speaking skills sendiri menurut saya dulunya juga seorang yang pemalu. Kita belajar untuk berani maju ke depan itu tidak ujuk-ujuk bahasanya. Kalau dengan hanya menyampaikan assalamualaikum saja, kalau tidak menguasai apa dari public speaking skill, sudah bilang assalamualaikum itu rasanya gemetar dan mau turun. Jadi untuk malam hari ini kita bisa bahas bagaimana teknisnya seorang leader atau seorang distributor di bisnis NASA menguasai pentingnya public speaking skill. Monggo nanti bisa bergantian sama Ibu Warkati. Saya tak memberikan waktu kepada beliaunya dulu. Nanti untuk selanjutnya bisa bergantian. Monggo. Ya. Terima kasih untuk Bapak Heri. Beri aplaus untuk Pak Heri. Yeay. Oke. Kita mulai saja ya. Ini sampai jam berapa ini? Katanya guru besar yaitu 30 menit ya. Karena tadi ada kendala, nambah sedikit ya Bapak ya. Nah ini biasanya kalau orang yang ketagihan, nah mengapa public speaking skill itu penting? Nah, untuk pertama itu pasti grodok, takut dulu. Tapi setelah kita ngomong, setelah kita berbicara, nah, nanti tak terasa nanti waktu itu akan berjalan. Malah tadinya berapa? 1 jam, malah jadi lebih 1,5 jam, ada yang 2 jam. Nah, seperti itu. Makanya dicoba aja. Dikerjakan saja, dilaksanakan saja. Nanti banyak juga ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh top leader dari FKS ini. Nah, nantikan ya, jangan sampai miss, jangan sampai kelas ini panjenengan tidak hadir. Rugi sekali, karena di sini ilmunya itu sangat luar biasa. Makanya jangan sampai kelewat gitu. Harus ada catatan juga. Nanti kalau kita mencatat, ada bahan untuk kita home sharing juga, kita membutuhkan bahan ya, materi untuk disampaikan. Nah, seperti itu. Makanya jangan sampai kita tidak menulis atau cuman hanya dengarkan saja, jangan. Sayang sekali akan terbuang sia-sia nantinya ya. Nah, mengapa public speaking skill begitu penting? 1, melakukan komunikasi efektif dan efisien. Nah, dengan public speaking ini membuat kita berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Nah, itu ya, 1 ya. Yang kedua yaitu mampu melaksanakan kepemimpinan. Nah, mampu melaksanakan kepemimpinan. Nah, dari situ, dari kita bisa menguasai public speaking ini, kita bisa melakukan memimpin under kita, atau ibaratnya Bapak belajar bersama untuk bisa mengajar menjadi seorang leader. Yes, betul sekali Bapak. Nah, kita di sini belajar. Saya juga belajar di sini. Nah, kita semua belajar. Tidak ada yang di sini tidak belajar. Dan semuanya itu butuh ilmu. Nah, makanya guru besar dan semua mentor-mentor, semua upline panjenengan semua itu memberikan fasilitas ini, makanya dimanfaatkan. Nah, dulu saya juga seperti itu. Saya dulu sebelum mengenal NASA, saya tuh nggak berani tampil di depan, apalagi megang mic. Nah, megang mic ini sampai redek, ya ini bergetar di sini. Nah, setelah saya
di NASA saya selalu pokoknya saya harus bisa berbicara di depan mitra-mitra. Nah, itu kita akan dipaksa di situ, dipaksa untuk bisa berbicara di situ. Makanya kita harus dibiasakan, sesuatu itu harus kita belajar untuk berbicara di situ. Nah, kalau kita bisa belajar untuk berbicara, nanti akan lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan sesuatu bahan untuk berbicara itu selalu ada. Nah, seperti itu. Nah, seperti saya tadi hanya pagi tadi kami dibentuk oleh beliau pembina FKS. Terima kasih Bapak dan terima kasih semua panitia yang menyelenggarakan menyelenggarakan kelas TOS ini. Terima kasih sekali. Aplaus untuk semua panitia. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Bapak pembina kita, guru besar kita, Bapak Munir, Bapak Ardi, Bapak Ali, dan Bapak Sindu Sugito, dan Mas Herman, juga Mas Fendi, apalagi saya yang luar biasa. Terima kasih semuanya, sehingga saya bisa seperti ini karena beliau-beliaunya ini yang selalu mengajarkan saya untuk bisa berbicara di depan mitra saya, di depan calon konsumen, calon mitra itu. Nah, di sini selanjutnya yaitu ketiga yaitu memberi motivasi, inspirasi kepada mitra atau staff atau rekan atau audiens untuk bertindak atau take action. Hanya mendengar dan mencatat saja, bukan hanya mendengar dan mencatat saja. Nah, kalau kita berbicara di depan mitra atau di depan staff atau rekan kita atau di depan audiens itu bukan hanya mendengar dan mencatat, tapi kan kita harus memberi motivasi di situ, inspirasi. Nah, inspirasi, memberi motivasi, inspirasi. Nah, itu intinya ya. Karena di situ kita harus ada komunikasi juga di situ sama audiens di situ ya, dengan mitra. Jangan hanya kita bicara tanpa kita melihat dari audien itu. Nah, di situ makanya kita nomor 3 ini memberi motivasi, inspirasi kepada mitra kita atau audiens di situ ya. Yang keempat yaitu membangun percaya diri atau self confidence ya. Sinyalnya muter terus Bu, mosok Mbak Nikmah. Oh ya, bisa diputar ulang. Mungkin yang lain tidak ya? Atau yang lain sama? Mas Fendi, semangat pagi. Maaf tadi tak bisa mengikuti. Oh nggih Mas. Enggak apa-apa Mas. Nggih, tenang. Tenang. Bapak Munir, bagaimana pengalaman pertama Ibu pertama kali menjadi speaker di forum resmi? Wah, luar biasa sekali Bapak. Nah, terima kasih Bapak. Dulu saya itu gimana ya? Pertama itu saya ditodong langsung ya. Untuk pernah saya juga jadi panitia di situ, harus bisa berbicara. Nah, di forum banyak ratusan mitra di situ. Nah, saya juga harus bisa menyampaikan itu semua. Nah, makanya kita harus ada pengalaman di situ. Pengalaman untuk berbicara. Makanya kita harus asah terus, gali terus. Lancar dari Bantul Ibu Komandan. Yes, siap Bapak Munir. Nah, di situ kita harus memberikan motivasi juga. Nah, tadi ya. Nah, membangun percaya diri. Nah, itu percaya diri itu harus ada dari kita. Jangan kita mengecas diri kita itu tidak bisa apa-apa. Karena ini adalah karunia Allah. Kita harus tahu
bahwa Allah itu memberikan kita kelebihan di situ. Nah, makanya kita harus bisa melawan itu semua, melawan rasa takut, melawan rasa malu, melawan rasa yang malah membikin kita down, membikin kita minder di situ. Jangan sampai, karena kita harus percaya diri, confident di situ. Makanya pengalaman saya itu dulu saya ya pertama harus belajar ngomong. Nah, public speaking ini hanya belajar ngomong. Nah, panjenengan harus belajar di situ. Walaupun pertama itu bergetar, iya memang saya dulu pernah bergetar sampai ini kaki ini sampai bergoyang-goyang. Mungkin kalau sudah ada mesin pengecek, nah ini bergetar semua itu. Nah, seperti itu. Tapi saya berani untuk melawannya, melawan rasa takut saya, rasa gemetar saya, dengan saya mulai berbicara dengan audiens. Saya tanya, dari mana Mbak, namanya siapa Mbak, mana yang asli, yang paling jauh siapa. Nah, di situ kita alihkan itu semua pembicaraan itu supaya kita tidak takut, jangan sampai kita itu terlihat. Nah, gitu. Belajar di depan cermin, ya betul Mbak Inayati, belajar dan action, yes Mas Kolil. Nah, di situ ya, makanya jangan pernah ngecas diri kita itu nggak bisa apa-apa. Jangan. Itu akan bukan hanya imbasnya di diri kita, tapi imbasnya juga di mitra panjenengan, di bisnis panjenengan. Nah, di situ kemajuan bisnis panjenengan semua ya. Yang kelima yaitu lebih mudah bergaul. Nah, di sini lebih mudah bergaul. Nah, kita juga harus lebih mudah bergaul dengan audiens, dengan mitra, seperti itu ya. Jangan sombong, apalagi kita berkubu-kubu. Kita berteman kubu dengan ini, aku nggak, kalau ini nggak cocok, ini nggak cocok. Jangan. Semua kita adalah saudara. Nah, saudara dan keluarga NASA. Oke. Selanjutnya yaitu 6, meningkatkan karir. Nah, meningkatkan karir ya. Apabila seorang karyawan atau staf ingin karirnya meningkat, harus mampu memaparkan ide, konsep, rencana ke depan perusahaan yang secara menarik. Ya, di sini ya, kita harus juga bisa meningkatkan karir. Kenapa public speaking skill ini begitu penting? Karena akan meningkatkan karir kita di sini. Ya, kalau panjenengan sudah mahir untuk berbicara, bertutur kata dengan sopan, dengan manis, dengan senyuman, apalagi kalau cewek-cewek yang senyumnya manis, nah bertambah manis, yang cantik bertambah cantiknya, yang ganteng tambah gantengnya. Makanya Pak Heri jangan merengut, senyum ya. Senyum itu adalah ibadah ya. Satu, itu menurut agama ibadah. Nah, apalagi menurut kita. Nah, di sini akan mengalir semua aura-aura kebaikan kepada diri kita. Senyum saja, walaupun senyum itu tidak dibalas, makanya senyum saja. Iya. Iya, smile. Bisa bahasa Inggris Pak Eri. Smile. Nah, itu ya. Yang selanjutnya yaitu negosiasi bisnis. Nah, kalau negosiasi harus mampu meyakinkan partner atau calon konsumen dengan jelas dan menarik. Nah, ini kita harus mampu meyakinkan partner atau calon mitra atau calon konsumen. Di sini ya, kita harus mahir. Di sini imbasnya akan dari bisnis kita sendiri. Negosiasi bisnis. Kenapa Pak Eri? Aman ya. Oke, tadi sudah tercatat semua ya.
Pak Eri senyum terus. Iya dong, senyum kan. Smile. Selain ibadah juga awet muda. Ye. Ayo senyum Pak Eri. Nah, kan seperti itu kan kelihatan gantengnya ya. Oke, senyum menurut agama ibadah. Ya, betul Mbak Cahaya Fajar. Nah, smile. Aman ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Karena itu public speaking ini perlu sekali. Nah, tadi yang jawab perlu sangat penting. Nah, ini betul banget sini ya. Selanjutnya public speaking ini adalah seni berbicara di depan umum tentang suatu topik tertentu secara lisan dengan tujuan memberikan informasi atau penjelasan, mendidik, mengubah opini, mempengaruhi dan mengajak. Nah, di sini adalah public speaking itu adalah suatu berbicara di depan umum dengan suatu topik tertentu dengan lisan dengan tujuan memberikan informasi atau penjelasan, mendidik, mengubah opini yang diangkat senyum. ya itu makanya ya susah Pak Eri ya, kalau senyum. Mantan preman tuh susah senyum. Oke. Mengubah opini, mempengaruhi dan mengajak. Nah, di sini public speaking itu sangat penting ya untuk mengubah opini yang tadinya seperti kan biasanya kita dari jauh itu kelihatan ya, wah ini garang, ini pasti orangnya pasti ini mau nipu. Nah, setelah kita berbicara tutur kata dengan bagus, dengan sopan, dengan senyum, otomatis orang yang akan lawan bicara kita akan merubah opini-opini yang mereka pikirkan tadinya. Nah, seperti itu ya. Public speaking dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda, bahkan membuat perubahan pada dunia dengan cara yang sederhana, yaitu bicara. Nah, kita ya seperti itu ya, berbicara. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana public speaking? Coba Pak Munir tanya. Kenapa? Pak Munir tanya. Pak Munir bertanya bagaimana public speaking skill ini Ibu rasakan untuk perkembangan bisnis sehingga saat ini. Luar biasa, Bapak. Wah, luar biasa sekali Bapak. Ya, sangat luar biasa perkembangannya. Yang dulunya saya dari tidak bisa berbicara, sekarang bisa berbicara, pede ya. Perkembangan bisnisnya luar biasa. Saya berani bisa meyakinkan dari mitra-mitra saya untuk memotivasi mereka. Dari tadinya yang down, sekarang semangat. Yang tadinya nggak berani untuk stok produk, sekarang sudah alhamdulillah sudah merata semuanya itu stok produk. Dari situ, dari Kendal pun sekarang semuanya itu sudah leader-leader hebat semua. Nah, menetaskan leader-leader hebat dari yang saya rasakan dari speaking skill ini. Dan saya pun bisa melahirkan banyak stokis di bawahnya. Nah, alhamdulillah sekali ya. Dan saya juga yang tadinya saya nggak berani untuk seperti kemarin hari Senin itu, saya biasanya kalau disuruh sholawatan ya saya itu minder, saya nggak mau. Tapi dengan saya langsung tunduk, wah itu Warkati suruh sholawatan, saya langsung cek. Pede aja, mantap aja. Nah, di situ akan mengalir. Nah, mengalir aja. Karena kalau belum maju kan tidak tahu kita mampu apa enggaknya. Jangan mengukur semuanya
dengan pikiran kita, karena analogi kita kadang juga masih bisa keliru. Pak Hendrik, Eh, Pak Eri makin cakep. Salam buat Pak Komandan nih. Salam balik Pak, salam dari Kendal. Sampai ketemu nanti di Jogja. Iya, Bapak Hendrik ini juga luar biasa sekali ini, Bapak Hendrik. Oke. Jam berapa ini? Jam 20. Ya bagaimana? Kenapa? Sharing. Bagaimana contoh praktek sederhana tim NWKS di home sharing untuk mitra-mitra baru bisa dan berani bicara? Kalau kami biasanya sekarang adalah role play, ya, seperti itu. Kalau dulu itu kebanyakan kami berdua yang berbicara di depan mereka. Sekarang tidak. Kami ingin menumbuhkan leader-leader baru di bawah kami. Makanya kami Dari pembukaan baca salam sampai penutupan kami semua. Tapi alhamdulillah NWKS sekarang melalui sistem role play, leader-leadernya maju ke depan untuk bisa tampil, untuk memberikan pandangan atau memberikan materi, memberikan testimoni produk atau testimoni bagaimana caranya menjalankan bisnis NASA, bagaimana teknisnya ketika seorang leader mendapatkan mitra baru dan mencari mitra baru, dan bagaimana caranya menyampaikan untuk meyakinkan konsumen. Jadi para leader maju satu persatu bergantian untuk menyampaikan di hadapan mitra-mitra kami yang sedang melaksanakan home sharing. Yang penting kita berani maju, berani tampil. Itu masalah urusan bagus dan tidaknya itu sudut pandang yang berbeda. Dikarenakan bagus pun kalau tidak berani maju tidak akan berguna. Kita pandai, kita ahli berbicara, kita ahli ilmu ini, tapi giliran ketemu mic, ketika kita suruh tampil kakinya itu gejek-gejek, wah ndak bisa, ndak berani, ndak gini, wah itu maka kepandaiannya tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena biarpun kita tidak pandai, biarpun kita kurang pinter, tapi kalau sering kita maju ke depan, sering kita asah, sering kita membawakan materi, membicarakan apapun hal, yang penting niat kita baik, pastilah akan jadi seorang yang mempunyai public speaking yang hebat dan handal. Yang pertama, kalau di home sharing kita bisa, ya minimal bisa untuk mengajak mitra kita, mengucap salam, mengucap semangat, berbicara untuk semangat pagi, dan bisa untuk nyontoin ketika kita perkenalan nama saja. Contoh seperti ini, perkenalkan nama saya Heri Haryanto, asal dari desa Pagerdawung, Kecamatan Ringinarum. Motivasi saya ikut NASA yaitu seperti ini. Ikut NASA, ingin sukses di usia muda, punya penghasilan, dan ingin bebas hutang. Itu pun kalau dilakukan berulang-ulang, alhamdulillah dengan teknis yang seperti itu, maka lambat atau cepat kita juga bisa akan berbicara di depan orang banyak, semisal di acara seminar, di acara NDO, KDI, SMB, atau apapun. Kalau dimulai dari home sharing, insya Allah semua akan lancar dan tidak membuat malu, atau pokoknya bikin para peserta akan riuh gembira. Dikarenakan kalau sudah berani maju sedikit demi sedikit, maka mental kita akan tertata, mental kita terjaga, performa kita harus bisa, untuk performa kita kan harus keren lah istilahnya. Bahasan saya kan, kalau memang bahasanya orang kan di daerah kan beda-beda. Ada yang berkarakter halus, ada yang berkarakter keras. Mungkin di Jogja di tempatnya Pak Munir, di Bantul, di Magelang di tempatnya Mas Fendi, dengan di tempatnya saya Kendal, khususnya daerah Weleri, beda jauh. Halusnya daerah sini, mungkin kerasnya daerah Jogja sana. Tapi yang penting kita maju aja.
ketemu di Jogja maju di Jogja, ketemu di Weleri maju di Weleri, kan tidak harus milih daerah. Nanti kalau ditunjuk maju di Jogja, bisanya di Weleri kan tidak mungkin, karena mitra kita kadang juga pendidikan harus ke Jogja. Masa seorang upline kita ditunjuk, seorang leader ditunjuk guru, terus kita mau suruh ngisi acara, wah saya bahasanya gini Pak, belepotan. Sebelepotan-belepotannya saya, yang penting niat saya baik, saya manut guru, manut upline. Kalau ditugasin, insya Allah bismillah kami akan melaksanakan apapun dengan niat yang tulus ini, semoga bermanfaat. Bisa dilanjut sama Bu Warkati, monggo. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Eri ya. Oke, kita lanjut lagi dengan keberanian sejati ibarat layang-layang. Nah, itu. Terjangan angin takkan menjatuhkannya, justru menerbangkannya lebih tinggi. Nah, ini luar biasa sekali ya. Keberanian sejati ibarat layang-layang. Terjangan angin takkan menjatuhkannya, justru menerbangkannya lebih tinggi. Nah, ini luar biasa sekali ini. Makanya jangan pernah minder atau takut. Jalani saja. Walaupun itu banyak cobaan, ada yang bilang, wah kamu ini orangnya gini, kamu banyak orang yang mengkritik. Seharusnya gini kamu harusnya gini. Nah, enggak usah. Kalau kita kemampuannya seperti ini, nah kita asah aja, kita maju saja. Nah, seperti di home sharing, Dahsyat Mas Heri dan Mbak Yes, baik kan? Salam baik kan. Nah, ini Pak Lukman, Pak Eri makin cakep ya. Iya Pak, korban dari treatment ya. Sabun treatment. Oke, nah ini tadi kata-kata Mutiara ya. Keberanian bukan berarti Anda tidak takut. Keberanian berarti Anda tidak membiarkan rasa takut menghentikan Anda. Nah, ini berani itu bukan berarti tidak takut. Nah, seperti saya juga berani itu bukan kami ini bukan juga tidak seperti yang Anda kira, Bapak Ibu kira ya. Kami juga ada rasa deg-degan di sini, tapi kami melawan itu semua. Nanti kalau sudah berbicara akan hilang dengan sendirinya. Makanya langsung action aja, langsung mulai saja. Kalau di kami home sharing itu kami latih untuk pertama perkenalan. Nah, itu wajib sekali di home sharing kami itu perkenalan dulu. Setelah semua perkenalan yang baru datang, yang baru gabung, itu harus ada perkenalan dulu. Nah, untuk melatih mereka berbicara. Terapi senyum Pak Eri biar lebih sumringah. Ya Mbak. Terima kasih. Ya, itu Pak Nanti Erin. Tempat terapi sama Pak Munir biar bisa senyum-senyum. Oke. Nah, di NWKS seperti itu. Makanya kami alhamdulillah makin kesini makin luar biasa pertumbuhannya. Dari new normal ini juga luar biasa. Nah, makanya jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah sebelum berhasil mimpi-mimpi kita terwujud. Jangan pernah berhenti. Nah, never give up. Oke. Nah, dari situ perkenalan. Setelah perkenalan kami yaitu sekarang merambah ke MC ya, atau MC. Setelah MC materi. Nah, apalagi kemarin yang ikut TOS yang sudah lulusan TOS KFO. KFO iya. Lulusan KFO yang kemarin yang ikut pendidikan KFO. Nah, itu kami sekarang tampilkan. Nah, apa yang didapat di KFO kemarin, kami suruh mereka untuk tampil. Nah, besok ini juga Mbak Siti Komsatun. Nah, siap-siap ya materinya. Panjenengan harus isi yang super dahsyat ya.
nanti minggu depannya lagi ada Mbak Isti, ada Mbak Romdona, ada banyak sekali yang ikut kemarin. Nah itu akan Insya kami Allah ketemu di tanggal roleplay. 29 banyak kejutan di NWKS. Ya, mudah-mudahan tumbuh berkembang sempurna. Nah, di situ kami selalu melatih. Bukan pembicaranya bukan kami terus. Kami juga ingin menumbuhkan leader-leader baru di tim NWKS ini. MC materi. Ya, betul, Mbak. Nah, di situ pertama perkenalan dulu. Setelah perkenalan merambah ke MC, setelah MC nanti merambah ke materi. Pengisi materi. Nah, seperti itu ya. Banyak hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Nah, hal-hal kecil itu kita mulai dari home sharing. Nah, pertama kalau kita belum berani, kalau Bapak Ibu belum berani di home sharing stokis, home sharing kepada mitra-mitra kita dulu. Nah, home sharing kecil-kecilan saja. Setelah kecil-kecilan nanti merambah ke yang ke stokis, yang kan banyak. Kalau di stokis kan pasti crossline juga ya di situ, banyak crossline di situ. Nah, kita menjadi good team player di situ ya. Jangan kubu-kubuan ya. Nanti kalau kubu-kubuan kita malah menghambat bisnis kita. Nah, seperti itu. Nah, di situ setelah kecil di home sharing kita harus jangan kalau ditunjuk sama upline atau mentor kalau ditunjuk dengan upline kita jangan banyak alasan. Nah, kalau banyak alasan itu akan menunda kesuksesan kita, menunda dari keberhasilan kita, menunda dari keberuntungan kita di situ. Saya alhamdulillah setiap Mas Fendi itu menunjuk saya, setiap Bapak Munir menunjuk kami alhamdulillah siap. Insya Allah kalau kami ada waktu dan sehat pasti itu saya siap dulu, nanti belakangan. Nah, terlaksana atau tidaknya akan belakangan, kami siap dulu. Nah, kita tetap ya, berusaha. urusan Allah. Nah, yang penting kita iyani dulu ya. Suara kurang terdengar jadi Bun, hujan deras. Oh, sana hujan. Oh iya Mbak, yang hujan ya bisa diputar ulang besok. Oke. Mungkin jam berapa nih? 8:30. Oke, saya lanjut materi lagi ya. Dan tadi, nah ini menyadari akan dinilai orang banyak, tidak percaya diri, takut, minder, merasa takut kelihatan bodoh, takut tidak bisa berbicara apa-apa di podium, tidak tahu apa yang dilakukan di podium. Nah, situasi asing yang tidak familiar, tidak melakukan persiapan, tidak yakin akan menarik atau berhasil. Nah, itu kita harus hilangkan itu semua ya. Menyadari dinilai orang banyak. Nah, nanti kita takut dinilai orang banyak, kelihatan bodoh, kelihatan tidak percaya diri, takut, minder. Nah, itu jangan berpikiran seperti itu. Lebih baik kurang tapi tampil daripada lebih tapi tidak berani tampil. Nah, apalagi Pak, Ya, lebih baik dinilai itu kurang tapi kita berani tampil daripada kita merasa lebih tapi kita tidak mau kalau disuruh untuk tampil. Karena sedikit kalau kita tampilkan maka lebih bermanfaat daripada banyak hanya jadi simpanan. Selangkah maju lebih baik akan merubah situasi dan merubah dunia ini daripada 1000 impian tapi masih di angan-angan. Semisal kita maju ke depan dengan mengucap salam, mengucap semangat pagi, itu sudah menimbulkan semangat yang luar biasa kepada mitra-mitra kita waktu di pendidikan maupun di home sharing. Misal kita ditunjuk untuk sebagai MC, sebagai mentor atau sebagai apapun yang di depan kita tampilkan untuk praktek, kita makanya harus berani. Berani dalam arti kan tidak gerusa-gerusu. Yang kalau orang maju ke depan pasti kan sudah ada contohnya. Home sharing dari rumah bisa melatih kita di home sharing di stokis. Kita menjadi seorang leader itu semuanya
minimal leader untuk diri kita sendiri. Dengan mengucap yang pertama, belajar untuk perkenalan dulu. Nah, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Heri Haryanto dari Desa Pakedawung, Kecamatan Ringinarum. Nah, kalau dulunya pelan tapi makin lama kan makin cepet. Dulunya mau kenalan aja ndak mau berani, ndak mau berdiri, duduk aja. Ya yang pertama seperti itu, lambat laun juga akan terbiasa. Yang namanya belajar pasti ada tahapannya. Yang penting mau dan mau. Ditunjuk sama Pak Munir, saya kaget, wah ini sudah fotonya udah berdua. Besok materi yang pertama tos suami istri, tapi bismillah untuk Bapak Ibu semuanya, sebisa kami akan kami sampaikan. Apapun yang kita sampaikan ini karena sebatas kemampuan kami dan cara teknis kami. Tiap mentor dan leader itu berbeda, bukan masalah antara pandai dan tidaknya, bagus dan tidaknya. Dengan karakter wilayah saya di sini, dengan bahasa seperti ini, alhamdulillah bisa diterima di masyarakat kami, di lingkungan kami, dan di mitra-mitra kami. Mungkin dengan cara untuk yang lain, upline-upline yang lain, mentor-mentor yang lain mungkin beda sama saya, beda sama istri saya, karena kita beda karakter. Jangankan sama crossline atau apa yang teman jauh, nggak sama-sama upline saya saja sama Mas Wendy aja berbeda jauh untuk teknis penyampaiannya. Cuma niatnya sama, yang penting ingin berkembang dan mau tetap berusaha menjadi orang yang terbaik, menjadi lebih baik untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan manfaat untuk keluarga kita. Monggo dilanjut. Semangat pagi. Salam-salam dari Kendal. Ya luar biasa sekali toh. Nah, Pak Heri itu pelengkap. Makanya suami istri berbisnis itu sangat luar biasa. Pelengkap kekurangan kita. Makanya kita sebagai partner kerja. Nah itu, jangan hanya kita saja, hanya istri saja yang ikut, tapi suami juga harus ikut di Karena situ. kalau dapat hasil yang nikmati kan berdua, tidak hanya sendirian. Nah, suksesnya bekerja bersama, sukses bersama. Terima kasih. Belajar senyum. Oke, lanjut ya. Oke, terkait dengan public speaking ya, yaitu pertama terkait public speaking, pertama yaitu semua orang bisa melakukan, pasti itu semua orang bisa melakukan kecuali yang tidak bisa berbicara. Nah itu baru ya tidak bisa melakukannya, tapi kita punya skill, kita punya kemampuan itu untuk berbicara, untuk melakukan speaking di depan audien, di depan mitra kita. Kalau kita minder, tidak akan pernah tahu kemampuan kita sampai mana. Nah, yang kedua yaitu gaya masing-masing. Nah, kita semua punya gaya masing-masing. Ya, kita juga harus komunikasi dengan audiens. Jangan hanya bicara, ngomong, ngalor ngidul ya. Public speaking skill harus berani gila. Ya betul Bapak. Public speaking skill harus berani gila di situ ya. Berani lebih gila. Nah, untuk membangkitkan potensi terbesar kita. Nah, itu ya. Kita harus berani lebih gila lagi di situ supaya audiens itu akan terbangun di situ. Jangan sampai audiens itu juga ngantuk di situ. Nah, kalau ngantuk ya payah di situ ya. Kita harus berani lebih gila. Nah, yang ketiga, situasi berbeda, cara berbeda. Nah, di situasi berbeda dan cara yang berbeda. Nah, ya yang tadi disampaikan Pak Eri
ya, disinggung sama Pak Heri. Setiap daerah, setiap individual itu beda-beda penyampaiannya. Nah, di situ. Kalau saya penyampaiannya seperti ini. Kalau Pak Heri banyak juga lucunya, walaupun beliaunya jarang senyum, tapi beliau itu luar biasa loh, lucu beliau. Kalau pas saya lagi ngisi materi ini, beliaunya langsung nyaut. Nah, membuat orang yang home sharing itu ger semua, ketawa semua. Nah, seperti itu. Jadi mitra-mitra itu nggak ngantuk, ya, nggak bosen juga di situ. Nah, kita harus membangunkan itu semua di mitra-mitra kita atau di jaringan kita, karena kita ini adalah calon leader besar. Makanya kita harus belajar untuk berbicara. Nah, berbicara di depan audiens, di depan mitra. Kita harus berani berbicara. Bukan hanya pandai berbicara dengan mitra ya, kita juga pandai berbicara di depan calon mitra kita, calon konsumen. Jadi kita juga harus menguasai produk yang kita sampaikan. Makanya kita harus belajar di situ. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kami juga belajar di sini ya. Kami para stokis juga belajar. Intermezzo Bapak Heri. Oke. Nah, ini nanti panjenengan semua bisa dimulai dari home sharing untuk belajar berbicara di situ. Kalau andaikan panjenengan untuk cepat-cepat, makanya panjenengan jangan ditunjuk sama upline, panjenengan tawarkan. Nah, plan bolehkah saya seperti kemarin tuh Mas Kafidin, plan saya mau MC, mau belajar MC. Nah, beliau menawarkan, bukan kami menunjuk, tapi beliaunya menawarkan diri karena beliau juga ingin menjadi leader besar. Nah, seperti itu ya. Karena dengan sikap menjadi leader besar, kita akan menumbuhkan kepercayaan diri kita besar juga di situ. Dan juga pertumbuhan dari bisnis contoh juga tips baik. Sederhana obrolan ketemu prospek baru ala tim NWKS bagaimana? Monggo Pak Heri. Nah, ini Contoh tips sederhana. tips sederhana untuk obrolan ketemu prospek. Yang pertama kita sampaikan perkenalan dulu Pak. Yang biasa saya sampaikan kepada si calon prospek yang tak ajak bicara, teknisnya gini. Kita yang pertama, kalau saya ini Bapak, saya itu kalau ada orang bicara sekali saya jawabnya 3 kali. Jadi banyak orang kebingungan, jadi dipaksa harus mendengarkan saya ngomong. Jadi dalam pemikiran beliaunya yang saya ajak bicara itu hanya ucapan saya tok yang paling benar gitu. Jadi kalau terpaksa harus mengiyakan apa yang saya sampaikan. Semisal kita untuk ketemu orang calon prospek, kalau kita tidak bisa meyakinkan beliaunya bahwa kita itu seorang pembisnis, seorang penjual produk yang berkualitas, penjualan produk NASA, kalau kita tidak bisa menyampaikan dan mempengaruhi pemikiran beliaunya, maka banyak penolakan. Tapi alhamdulillah, biarpun dalam prospek itu dalam bisnis NASA itu yang namanya penolakan itu hal wajar, tapi selama saya ini menjalani, alhamdulillah bisa dikatakan banyak berhasilnya. Ya biarpun untuk masalah kategori besar itu kan, besar dan kecil itu tinggal sudut pandangnya orang yang menilai. Yang paling penting kita mau melakukan dan mau menjawab. Apa yang beliau pertanyakan jawab saja semampu kita. Jangan nanti untuk PR, untuk gini, itu kan kalau kita ditanya di HP bisa kita bilang seperti itu. Tapi kalau kita face to face berhadapan, maka bagaimanapun caranya harus kita bisa menjawab. Biarpun
jawaban itu kadang memuaskan, kadang juga tidak memuaskan. Itu sudah, yang penting kewajiban sunatullahnya kita sudah menjalani, karena dia bertanya kita sudah menjawab semampunya. Monggo Mas Aplen. Waduh, terima kasih sudah hadir ya. Ini semua hadir dari banyak daerah ya, dari Kendal, dari mana-mana. Salam dari kami semuanya. Yang penting kalau ketemu calon prospek itu kita menguasai alur pembicaraan. Kalau mau berbicara dengan seusia kita wajar, tapi alhamdulillah kalau kita berbicara usianya di atas kita, misal umur 50 tahun, 60 tahun, 45 tahun, karena saya seringnya berbicara itu sama orang-orang usianya di atas saya. Tapi alhamdulillah dengan gaya bahasanya NWKS yang seperti ini, ya sekitar saya secara pribadi, itu alhamdulillah bisa diterima di masyarakat dan bisa dilihat di testimoninya di Facebook atau di grup WA dari grup bimbingan bisnis kami. Itu bisa dilihat bagaimana teknisnya dalam menyampaikan sesuatu. Yang penting orang itu yang pertama kita bisa, andai kata kita agak kebingungan, kelepotan, tapi tindih saja dengan omongan lain. Semisal kalau kita agak ibaratnya grandet gitulah bahasanya orang sini, grandet agak celeguk, bingung, ngomong aja terus, ndak usah dipotong. Apalagi kok kelihatan berkeringat atau sampai keningnya. Orang itu kalau bingung itu menurut saya gini, kalau ibaratnya keningnya sini sudah agak basah, itu sudah kelihatan orang itu sudah kebingungan. Jadi diupayakan jangan sampai kita itu kelihatan agak nervous. Semisal kita agak kelihatan takut. Kalau kita kelihatan takut, nanti dikira omongan kita itu kan berarti ada yang ditutup-tutupi. Misal dianggap bisnisnya abal-abal karena kita ngomongnya ndak mantep. Kalau omongnya sudah mantep, berarti orang akan meyakini kita, oh berarti NASA itu memang keren, bisnisnya bagus, produknya juga berkualitas, karena yang ngomong aja lancar banget gitu. Nah, sesi pertanyaan monggo kalau ada, kalau saya bisa kami jawab semampu kami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Mbak Nisa, Bunda pakai skincare apa? Glowing sangat Bunda. Saya pakai ini Mbak, pakai apa? Baby cushion. Breed. Nah, kalau ini semua made in NASA semua. Kalau saya pakai treatment Mbak. Nah, tapi kalau minyak rambutnya pakainya Orlin yang conditioner. Nah, ini ya. Ini baby cushion yang Breed. Ini Alena. Ini apa? Maskara miliknya Loke itu. Nah, itu biar tidak penasaran semua. Ayo monggo. Pakai 100% pemakai. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan sih ya. Mesti bojo. Endi? Pak iki mesti nenek kok. Gitu kae. Biasa. Kameranya kita gudangnya. Wah, kelihatan gudangnya. Makanya jangan ke atas Pak Edi. Jangan ke Waduh, biasa kalau kumpul gini kan rame biasanya rebutan. Kalau orang lain biasanya pada bilangnya, wah saya nervous maju ke depan. Kami kalau giliran maju malah ribut sendiri, berebut mic. Suami istri yang mau bikin. Ini Pak Sri Wintolo. Mas, role play tadi apa ya maksudnya? Role play itu maksudnya kita bergantian untuk maju ke depan, dalam arti berputar. Yang biasanya di depan mengisi materi ya gantian duduk, yang biasanya mendengarkan giliran maju, seperti itu. Jadi kita tampilkan beberapa leader yang sudah punya mitra, yang cara ibaratnya kita sudah menampilkan leadernya satu-satu, kita tampilkan, nanti berurutan minggu depannya siapa lagi, bergantian untuk melatih menjadi seorang leader semuanya. Pasangan yang top. Alhamdulillah Mbak Win.
Keren Bu Komandan dan Pak Komandan. Terima kasih Mbak Bulan. Iya. Pak mau tanya tentang role play itu tadi sudah dijelaskan ya Mbak. Ojo rebutan jadi Mbak. Pokoknya cantik ala NASA ya Bun. Iya betul sekali Mbak Robiatul Nah Adawiyah. ini sama seperti anak saya ini namanya Mbak Robiatul Adawiyah ini. Iya. Dari Jawa Timur ya Pak ya Mbak. Nah gini ya, kita punya produk yang berkualitas. Kenapa kita pakai produk lain, ya kan? Produk kita ada income-nya, ya kan? Ada badan POM-nya, Ada badan POM-nya, ada PV-nya, PV-nya, kita punya market royalti sendiri. tahunan. Nah itu banyak sekali, apa-apa. bermanfaat. Kalau kita pakai produk lain, apa yang kita dapat, ya kan? Bagaimana Mbak Erna Rospi, bagaimana caranya menyusun kata-kata biar nggak belepotan saat bicara dan menutupi rasa nervous? Yo. Ayo, kalau ini bagaimana cara menyusun kata biar nggak belepotan berbicara menutupi rasa nervous. Pertama salam dulu. Pertama salam dulu. Waalaikumsalam. Setelah itu perkenalan berdiri. Nah, selanjutnya kita juga harus ada contekan-contekan tersendiri. Kita persiapkan di situ. Belajar. Ya, kita contek kita tulis dulu poin-poin yang kita akan bicarakan seperti itu. Dan untuk menutupi rasa nervous, kita harus ada sekat-sekatnya. Gimana kita caranya untuk berbicara itu didengar juga sama audiens atau calon mitra itu. Kita harus jangan ngomong aja nggak ada komanya, nggak ada titiknya, itu malah tambah nervous sekalian kita. Malah kita tidak tahu apa yang kita ngomongkan, malahan seperti itu. Wah, Mas Ridan membantu kalau pasangan saya, serasi. Terima kasih. Nafas, ditarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Kita harus ikhlas. Apa yang kita bicarakan ikhlas, ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Izin bertanya Mbak Itu duduk Andri. atau maju berdiri. Izin ya. bertanya Pak dan Mbak, bagaimana Bapak Eri mengatasi gugup ketika berbicara di depan publik taris supaya audiens tidak tahu kalau kita gugup. Ayo Pak Eri, gimana caranya? Kalau kita dirasa gugup, kalau saya memikirkannya di dalam pikiran gini, tak anggap di situ ndak ada orang, jadi ngomong aja des gitu. Nah, yang penting asal bunyi, yang penting niatnya tidak menyinggung dan jangan sampai kita berbicara kasar gitu aja. Berbicara untuk menyinggung Anggap orang lain. semua. Anggap kalau tidak ada orang, berarti enjoy saja kita ngomong. Kalau kita wah orang 10 itu bisa kelihatan 1000 kalau orang takut, tapi orang 1000 bisa kelihatan hanya 5 orang kalau kita sudah berani memantaskan diri untuk mau berbicara di depan. Oke, cukup. Iya. Bapak Munir, role play itu duduk atau maju? Duduk atau maju, berdiri, J? Berdiri. Oh, berdiri, Bapak. Pak. Nah, Kami karena mempersiapkan mitra kami untuk berdiri, jangan duduk. Kalau duduk itu seperti apa ya? yang duduk yang mendengarkan, yang role play, yang maju berdiri. Berdiri. Supaya juga harus bisa tampil ya, Biar lebih. tahu performanya. Wah. Mas Effendi, pokoknya dahsyat banget Terima kasih Mas Hablen, alhamdulillah. Keren, maaf telat. Mungkin Mbak siapa ini yang telat ini? Bisa putar ulang ya Mbak. Mbak Sri, gimana caranya menjelaskan ke prospek supaya yakin dan mau member? Kalau yakin sama mau member, ditanya, kita harus tahu orangnya pernah beli produknya atau produk ke kita atau enggak. Kita kira-kira kalau dia sudah Gimana cara menjelaskan prospek supaya yakin? Gimana caranya menjelaskan prospek supaya yakin dan mau jadi member? Lah kita harus tahu dulu beliaunya langsung ditawarin member atau sudah pernah beli produknya. Kalau orang biasanya langsung ditawarin member, itu kita ceritakan manfaat produknya dulu. Kalau masalah penghasilan, biasanya orang sana sudah punya penghasilan sendiri.
Kecuali masih sekolah, itu penghasilannya juga dapat penghasilan, tapi penghasilan orang saku dari orang tuanya. Kalau biasanya yang kalau sudah punya pelanggan, sudah pernah beli produk ke kita cara meyakinkannya kalau saya simple. Semisal ditawari, oh, kalau ingin murah gabung aja daftar member. Ah, saya tidak mau member, saya hanya pemakai saja. Bilang saja alhamdulillah, wasyukurillah. Saya malah ingin seperti jenengan itu kalau ada 1.000 orang atau 10.000 orang yang suka memberi keuntungan lebih kepada saya. Karena saya untungnya segini, alhamdulillah banget. Terima kasih ya atas memberikan keuntungan ke kami terus. Dilanjut jangan pernah daftar aja ya, biar saya untungnya banyak. Orang pasti akan, wah, enggak, saya mau gabung aja nanti penaan awakmu batinnya akeh gitu pasti. Monggo dilanjut. Kameranya rakmot Pak Eri. Kan terlalu dekat ya. Kamu pasangan gua ini udah mau jam 9. Betul Bu Komandan, pakai dan ceritakan manfaatnya. Betul sekali. Yes. Jenengan amote enggak Bun? Amote Iya, ya. iya amote Mbak, minum amote. Rebutan sama Mbak Ada. Sama anak barengan sama anak. Rebutan sama Mbak Ada. Lengkap ya Bun. Bagaimana pasangan dahsyat, alhamdulillah. Mbak Rom, terima kasih Mbak Rom. Terus keluar sinyalnya Bu ya. Dan minum amote enggak Bun? Minum Mbak. Punya produk berkualitas itu harus dicoba, semua harus kita coba dan kita konsumsi. Saya dan suami sugeng ingin seperti Mbak Warkatin dan Bapak Eri. Bismillah, bisa seperti kalian berdua melakukan bisnis nasa sejalan, nggak bisa sukses, amin. Amin. Ya Kami doakan Mbak. Barobi, alhamdulillah ya Bun, Warkat namanya sama, semoga suksesnya nular, amin ya rabbal alamin ya. Amin. Lampung hadir siap putar ulang. Yes. Ada lagi yang mau bertanya, monggo, mumpung masih jam berapa ini? Belum ada, masih ada 2 menitan. Monggo kalau mau bertanya. Oh, sudah, terima kasih. Sudah terima. Iya. Tanggal 29 wah 2020 ya ini gitu ya. Mana? Iki. Oh. Tadi. Itu menit. Ini wah panjang sekali ke bawah ya. Musyawarah, bagaimana cara meminjamkan buku biar mau dan biasanya bilang malas baca dan oh, kalau malas baca itu berarti belum tepat orangnya Mbak. Pertama kan kita daftar nama. Daftar nama itu kita hubungi dari daftar nama yang panjenengan tulis itu kita hubungi, ada nomor HP, ada hubungi HP. Kalau tidak kita silaturahim, kita membuat janjian dulu, setelah janjian kita pinjamkan. Disuruh baca ya minimal 3 hari ya, 3 hari nanti kita ambil, setelah ambil kita nilai gimana pendapatnya gitu. Kalau nggak dibaca berarti jenengan belum tepat orangnya, nggak apa-apa, kita seleksi kok di situ mana ya, walaupun mereka daftar tapi tidak dikerjakan juga percuma kan. Maria, bagaimana cara kita menjelaskan ke calon pelanggan kalau kita menjual produk nasihat tapi produknya mahal? Nah, ini yang banyak pertanyaan. Singkat saja Pak. Kalau pelanggan menjual produk kita mahal, ya aslinya itu produk nasa itu ndak mahal, cuman mungkin orangnya yang ketemu jenengan itu belum tepat. Misal harga Moriskin Pink ya 675, dia akan bilang mahal kalau dia punya uang hanya cuma 500. Dia akan bilang murah kalau dia punya uang 2 juta. Jadi seperti itu simpel aja seperti itu. Jangan diambil pusing, belum tepat orangnya. Iya.
kan kita jelaskan aja kualitasnya bagus kok. Yang pakai juga banyak. Oh, ya. Nah, seperti Nggak itu. ada kualitas bagus dengan harga Nah, murah. Bapak Munir tanggal 29 November Duren Petro Siap. Emang ada duren. Baru kendal. Musim duren saiki. Pete anane, Pak. Duren Petro ini tinggi. Ayo panitia siapkan Duren Petro ini ya, buat Bapak Guru ini. Ahmad Fauzi teman ya, sama-sama. Ya. Nah ini Sama. mana lagi pasangan pengacara. Nah, Cahaya Fajar, bagaimana caranya menghadapi demam panggung? Nah, kalau demam itu setahu saya itu influenza, Mbak. Kalau demam panggung itu saya malah bingung. Banyak orang mengatakan demam panggung. Tapi kalau ke panggungnya itu kira-kira yang mau dikasih uang apa ada sih orang yang demam panggung, Mbak? Gini, kalau saya pendapatnya gini, Mbak, panjenengan lawan rasa itu. Demam panggung itu takut waktu pertama saja. Kalau setelah itu, kalau kita langsung pegang mic, insya Allah nanti akan mengalir. Nah, pertama ya step-stepnya aja. Bismillah, assalamualaikum, perkenalkan, nanti kan mengalir dengan sendirinya. Nah, Kalau lawan sudah- itu semua. Kalau karena sudah perkenalan ya demam panggung lancar itu hanya sendiri. pertama, takut. Iya. Takut Istilah di awal. saja itu. Takut di awal itu. Biasakan malah perbanyak untuk Maju. untuk berbicara di depan. 1-2 menit hilang demam panggungnya. Iya. Nah, nanti kalau 10 menit malah sudah kebablasan mau cerita terus di depan. Itu yang sudah pengalaman demam panggung sama sih. Mbak Suparni Penny, bagaimana cara ajak downline biar rajin HS? Kalau bagaimana cara ajak downline belajar biar rajin KHS, jenengan rajin dulu dan sering rajin mengabarkan. Iya. Masalah dianya mau berangkat atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting niat kita sudah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan lagi sama Allah Ta'ala. Kalau dia ingin berangkat berarti dia ingin berkembang. Kalau enggak mau berangkat ya enggak apa-apa, cari saja yang masih yang lain banyak. Ya. Nah, monggo lanjut. Yang penting jenengan aktif Sudah dulu. aktif dulu. Sri Wahyuni. Kalau jenengan nggak aktif, gimana cara jenengan meyakinkan downline jenengan aja nggak aktif ya? Mbak Sri Wahyuni, kemarin saya prospek pakai buku paket info ditolak dengan sopan. Kalah cara bicaranya karena yang diprospek jauh lebih pintar, Pak. Nah, itu kalau saya dulu ada penangkasan, Mbak. Dari panjenengan juga lihat situasi dari itu si prospek itu dari beliaunya sekarang tingkat kenyamanan. Kalau kita lihat beliaunya itu kaya, panjenengan sampaikan bahwa ya sekarang panjenengan lagi di zona nyaman. Di antara 3 tahun 5 tahun ke depan, apakah panjenengan akan seperti ini? Akan sehat terus, akan perkasa terus, akan kuat terus. Nah, seperti itu. Panjenengan berkata seperti itu. Kalau sudah seperti itu masih juga mereka menolak, ya enggak apa-apa, cari lagi. Belum tepat orangnya. Simpel dah malam. Pertanyaan saya kelewat. Waduh, yang mana Mbak Robiah? Saya kalau ngomong di depan orang suka grogi dan bisa kentara banget dari suara dan mimik wajah. Gimana cara menyiasati supaya kita tenang dalam berbicara meskipun grogi? Pol Yohana Nova. Nah, ini Mbak, jenengan gimana ya? Mungkin senyum dulu, lihat sekeliling. Nah, lalu salam. Nah, seperti itu. Pak Eri mau bicara. Nah, setelah itu panjenengan kalau masih grogi, nah nggak apa-apa, panjenengan hanya perkenalan saja dulu. Nah, makanya kenapa dari kecil-kecil dulu, dari HS seperti itu, panjenengan harus beranikan diri untuk kenalan. Nah, Mbak Yohana pernah ikut HS nggak? Nah, home sharing. Nah, di situ panjenengan harus asah itu skill bicara public speakingnya. Di situ panjenengan dibiasakan untuk berbicara, untuk testimoni, untuk sharing di situ. Nah, nanti akan bisa melawan rasa grogi itu, akan mengalir dan hilang dengan sendirinya. Malah
katanya Bapak Munir dikerepi. Nah, dikerepi. Malah lebih banyak lagi untuk sering-sering berbicara. Ya. Yes. Bagi resep bagaimana bisa bersinergi dengan suami untuk bisa jalan bisnis dengan bersama-sama Maria. Oh, dulu juga Bapak Eri juga ini Mbak, susah Mbak. Tapi alhamdulillah dari beliau, dari pendidikan, dari Bapak Munir datang ke sini, Yang tahu itu Pak Munir dulu. mindsetnya. Bagaimana cara meyakini Pak Munir sama Mas Pendi yang tahu gimana caranya dulu. Ngomongin ke saya bisa yakin menjalani Enggak dari bisnis. sampean sendiri kok malah. Iya, tapi kan Malah Bapak Munir, ya. yang tahu maksudnya kan Pak Munir yang tahu dulu ngomongnya apa ke saya itu dulu. Ya terus kalau saya Mbak, saya itu lihat impian istri saya. Karena slogan kami kan sekarang ini bukan yang dulu. Kalau sekarang ini kan berjuang bersama, sukses bersama. Masa sih yang berjuang satu orang giliran sukses maunya bareng-bareng, itu kan tidak adil. Enaknya itu berjuang bersama, sukses bersama, itu akan lebih nikmat. Dikarenakan kita dapat rezeki. Semisal saya prospek lagi closing produk pertanian ataupun kesehatan, saya pulang bawa uang, istri menerima, terus isu pagi-pagi saya dimasakin, wah senengnya luar biasa. Nah, itu dari impian. Ya kita sering sharing-sharing aja sama suami Mbak. Sering ajak ngobrol, ajak kalau kita closingan, ajak beliaunya mengantarkan, dan setelah itu wah kita bicarakan keuntungannya. Nah, dari itu akan terbiasa. Jadinya beliaunya itu terbiasa untuk terbiasa mendengarkan. Nah, beliau pertama mendengarkan, tapi setelah lama-lama beliaunya terbuka mindsetnya bahwa penghasilannya sekian, beliau akan dengan sendirinya ikut terjun di bisnis NASA. Tapi jangan lupa ya Mbak ya, ikutkan pendidikan. Nah, itu jalan pertama. Karena dulu beliaunya saya paksa untuk ikut pendidikan. Yang pertama itu apa? KDI atau NDO. Yang teringat orang-orang benar-benar itu ketika KDI itu kan rasa bersyukur saya punya istri. Disyukuri. Jadi kewajiban saya seorang suami, bismillah bisa mengayomi istri, bisa memberikan nafkah, itu kan satu. Oke, itu Ayo, langsung. Enggak, ini Mbak, karena di pendidikan mentor-mentor itu lebih hebat dari kita. Makanya dengan kita berbicara dengan beliau tidak mempan, nanti mentor-mentor akan mempan. Insya Allah seperti itu. Makanya jangan panjenengan saja yang ikut pendidikan, tapi suami juga harus ikut pendidikan, biar beliaunya juga mendengarkan. Fatihah, gimana caranya biar nggak nervous saat bicara dengan orang banyak. Nah, itu Mbak dibiasakan dilatih dari barang kecil-kecil dulu. Sering bertemu dengan orang banyak dan sering berbicara. Nah, betul. Kalau ndak pernah ketemu orang banyak juga ndak tahu kita sudah nervous apa ndaknya lagi. Anda lagi musim pete nih Pak Dan. Wah, ini Pak Istiqomah berarti yang tahu bagiannya nyiapkan ya. Mbak Susiani, gimana cara mengatasi member yang sulit diajak HS? Kalau di HS offline pasti alasannya. Nah, ini tergantung dari beliaunya Mbak. Yang penting jenengan aktif dulu. Contohkan panjenengan aktif dulu. Nanti downline kita jawil 1 kali 2 kali tidak mau berangkat, berarti kita next cari yang lain. Tapi jangan dibiarkan, nanti beberapa lagi sebulan sekali atau apa kita jawil lagi, kita follow up lagi. Mbak Ika. Halo Mbak Ika, Samsung. Oh iya, tapi lebih. Oke, nggak apa-apa. Ini belum pertanyaannya. Oke. Waduh, mendur sampai banyak sekali sementara. Semakin semangat mencari ganti. Ya, betul sekali Mbak Sri Wahyuni. Wah, masih banyak nih pertanyaannya. Oke. Mantap Pak Eri, berjuang bersama, sukses bersama. Nah, itu Mbak. Oke, Mbak Robiatul.
replay ya Bunda, bagaimana cara mensiasati audiens pada saat kita sedang berbicara di sebuah forum tiba-tiba kita ngeblank. Nah, kalau kita ngeblank langsung ke audiens saja, kita kembalikan lagi ke audiens. Mbak nama siapa? Dari mana? Seperti itu, atau limpahkan pertanyaan. Apa ada pertanyaan atau asal dari mana? Sama dengan saya enggak? Yang paling jauh siapa? Nah, seperti itu kita siasati dengan berbicara dengan audiens, seperti itu, atau dengan mitra. Ya Allah, aku mau diempet-empet. Nah. Oke. Mau di berjuang bersama. Ya, Mas Mahfud. Semangat pagi. Ini luar biasa ini. Jenderal NWKS. Amin. Semoga suami saya mau berangkat NDO. Amin. Mbak Inayati. Amin. Pasti itu. Ya. Pokoknya yakin saja. Insya Allah Allah akan mengubah sekeras-kerasnya batu. Kalau ditetesi air itu pasti akan pecah juga. Nah, makanya kalau ndak pakai air ndak pecah-pecah, pakai palu biar cepet pecah. Pukul aja prak. Makanya jangan minta langsung ke suami, kita mintanya sama Allah. Biar Makanya Allah yang mengingatkan, menggerakkan dan membuka hatinya. Gimana mengatasi saudara sudah berlangganan ke kita tapi tidak mau member? Alhamdulillah, dong, Mbak Tri 1000 Wahyudi. orang atau 100.000 orang lagi kalau ndak mau member ndak masalah. Itu malah bonus bagi panjenengan. Bilang aja alhamdulillah wa syukurillah, jenengan ndak mau member, jenengan belinya ke saya masih tetap dengan harga mahal. Terima kasih ya atas memberikan keuntungan yang lebih sama saya. Nanti kalau dapat beli ayam, orangnya dianterin dagingnya sedikit nih, keuntungannya tak bagikan ayam ke jenengan. Nah, dikasih aja lauk pauk. Nanti pasti orangnya mau gabung, jangan khawatir, tunggu aja waktunya. Nah, itu rebutan mic ya Mbak. Senggol-senggolan ya Mbak. Ya wis lagu nih kalau seperti ini Mbak, senggol-senggolan ini Mbak modelnya Mbak. Wah, alhamdulillah nih Mbak Niazia, salam dari Hong Kong. Mbak Tumini, wah iya suaminya mau berangkat juga ke NDO ya Mbak. Ditunggu nanti tanggal 29, insya Allah NWKS akan banyak mengalami kemajuan dan mengalami perubahan yang signifikan. Amin. Di era new normalnya NWKS. Yes. Nah, Landung. wah landung. Terima kasih atas waktunya. Karena ini jam 9 lebih 8 menit. Wah, sudah melebihi, maaf Bapak. Biasa kalau yang lain setengah jam, kami karena ini berdua jadi 1 jam Bapak. Rebutan mic bahasane. Nah, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dengan niatan tulus ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Stokis Nasaha 2430 dan atas nama dan poin-poinnya. Yang penting kita mau take action dan harus selalu lakukan. Kalau nervous ketika berbicara di hadapan orang banyak, yang paling penting jenengan harus sering-sering ketemu dengan orang banyak. Kalau jenengan hanya ketemu 2 orang atau 1 orang, maka jenengan akan nervous. Tapi kalau sering ketemu orang banyak, maka jenengan tidak akan nervous lagi. Semangat pagi, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalan
panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas